Irama Dilaksono. Kami dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Di sini, tepatnya di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Purbalingga, kami sedang mengadakan KKN tematik angkatan 39 tahun 2019. Tepatnya di sini kami akan menggali potensi-potensi apa sajakah yang ada di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Penasaran kan? Pokoknya stay tune, jangan kemana-mana, ikutin terus kegiatan kami yang pastinya bakal seru dan asik. Sekarang kita sudah sampai di kediaman Bapak Mulyono. Beliau ini salah satu pengrajin tudung caping di Desa Bojanegara. Nah, pada saat ini kita akan melihat kira-kira bagaimana sih proses pembuatan capingnya dan banyak hal yang akan kita gali oleh Bapak Mulyono. Kita lihat ya. Bapak Mulyono, perkenalkan, saya Aryani Purnamasari beserta rekan-rekan saya. Kami dari KKN Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Keberadaan kami di sini ingin mengetahui tentang potensi Desa Bojanegara yang salah satunya adalah caping. Penganyaman caping. Ya, penganyaman caping. Bapak mulai membuat caping ini sudah dari tahun berapa ya, Pak? Ya, kurang lebih dari tahun 1970 sampai sekarang. Wah, sudah cukup lama ya, Betul, Pak ya. Ini Ini untuk membuat satu caping ini membutuhkan waktu berapa lama, Pak? kalau membuat dari awal sampai selesai menjadi ini, sampai diikat itu, sehari cuma satu. Oh, satu hari satu caping saja, Pak? Tapi kalau membuatnya seperti ini, itu 1 minggu itu bisa dapat 14-15. Jadi kalau hanya fokus satu Iya, itu satu hari satu iya. gitu ya, Pak. Tapi kalau misalkan kita lembur sampai 7 hari gitu, nipil gitu ya, Pak, pelan-pelan. Iya, jadi sekali buat ini ya ini terus. Lah sudah dipakai ini, nanti terus dianam lah sekalian gitu loh. Iya. Jadi enggak sekali kita membuat itu jadi enggak. Jadi iya. itu maksudnya. Bertahap ya, Pak, ada tahapannya. Iya, betul. Prosesnya. Makanya tahapnya ini ada 17 apa itu ya, tahapan itu, dari pemotongan bambu sampai memecah bambu sampai di apa itu dihalusin gitu loh, dihalusin sampai dianyam lengker, terus dipasang yang lembutan itu, terus nanti dipotong, diwengku sampai dijahit. Ya, cukup panjang ya, Pak, prosesnya 17 tuh ya. ya. Kalau untuk harga satu caping ini sampai berapa, Pak? Nah ini untuk umum itu cuma 12.000. 12.000. Iya, 12.000. Lah sananya nggak tahu. Ini kan ada yang ngepul gitu loh. Oh, ada pengupulnya ini ya, Pak ya? Pengepulnya ya. Oke, baik. Pengepulnya itu 12.000. Harapannya nih, Pak, ini kan merupakan salah satu potensi dari Desa Bojanegara ya, Pak. Harapan Bapak terhadap tudung caping ini Bapak selaku pengrajin tudung caping itu gimana, Pak? Ya tujuannya demi untuk apa ya, terutama di sini memang produk ini untuk membantu pencaharian Desa Bojanegara. Masalahnya Desa Bojanegara sebetulnya itu desa IDT. Makanya kekurangan apa ini pencaharian yang dari petani maupun dari apa, maka dari itu ini untuk sampingan untuk menambah kekurangan apa penghasilan gitu loh. Ya kita ingin ditunjang sama pemerintahan supaya gimana lah, maksudnya dibantu supaya produk ini jangan sampai hilang, soalnya ini dari mutu dari nenek moyang, jadi kita sengkuyung atau kita uri-uri supaya bisa turun-temurun sama cucu-cucu saya bisa membuat ini. Oh, berarti
perlu dukungan juga dari pemerintah untuk Iya. mempertahankan eksistensi Nah, Gedung Caping ini ya Pak. betul. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Ya, kita juga sama-sama apa yang dikehendaki para siswa-siswi, mudah-mudahan keluar dari sekolah mencari hal-hal tersebut, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang dikehendaki para siswa dan siswi. Amin. Cuman itu. Baik pemirsa, sekarang kita udah tahu mengenai proses Pembuatan potensi caping, gedung caping di Desa Bojonegara. Sekarang ada satu narasumber lagi, yaitu kita akan mewawancarai penggiat budaya khas Desa Bojonegara, yaitu ada ebek dan gending. Kita nanti akan menuju ke sana, makanya ikutin terus perjalanan. Pemirsa, saat ini kami bertiga sedang ada di kediaman Bapak Kuswono. Beliau adalah seorang penggiat budaya asli dari Desa Bojonegara. Penasaran kan? Kita bakalan gali lebih banyak lagi mengenai kebudayaan yang ada di Desa Bojonegara. Yuk. Selamat malam, Mbak. Saya Aryani dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, sedang KKN di sini. Sebelumnya, Mbak, saya mau tanya nih, Mbak, mengenai kebudayaan ebek di Desa Bojonegara kepada Mbak Kusuma ini selaku penggiat budaya ebek. Mau terus menekankan istilah budaya di Desa Bojonegara sebab wonten pesarian zaman kuno niku budaya ebek niku kan langsung diniati sampun leren terus ditangasaken malih. Mbak, untuk nama ebeknya ini itu apa ya, Mbak ya? Jati Kusuma. Jati Kusuma ya, Mbak. Iya. Ya, ini Jati Kusuma ini sudah berdiri dari tahun berapa, Mbak? Tahun 60. Oh, tahun 60. Sudah cukup lama ya, Mbak Cukup ya. selama. Untuk personilnya ada berapa orang ya, Mbak ya? 30 orang. 30 orang. Iya. Itu khusus untuk pemain ebeknya aja, Iya, Mbak. khusus. Mbak, bagaimana harapan Mbak Kusuma terhadap ebek Jati Kusuma ini? Supaya apa didukung istilah tang pemerintah niku supaya sageda ngadeg istilah sak bener-beneripun menawi niku. Terima kasih Mbak Kusma ini untuk waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa mengetahui lebih banyak lagi mengenai ebek Jati Kusuma ya, Mbak ya. Iya, terima kasih sama-sama Mbak Hakim KKN ketindak iki. Ya, oke pemirsa, kita udah tahu mengenai ebek Jati Kusuma yang sudah dari tahun 60 nih ada di Desa Bojonegara ini. Selanjutnya, saya dan teman-teman akan menggali lebih banyak lagi tempat-tempat potensial yang ada di Desa Bojonegara tentunya. Pasti menarik dan seru. Ikutin terus perjalanan kita. Oke pemirsa, sekarang
saya dan teman-teman saya sudah ada di kantor Balai Desa Bojanegara. Sekarang kita mau ke dalam buat tanya-tanya sama Bu Kades kira-kira potensi desa apa aja sih yang ada di sini. Oke, yuk. Selamat siang Ibu, saya Rani Pernamasari dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Kedatangan saya di sini bersama rekan-rekan saya adalah ingin menggali potensi kira-kira apa saja ya potensi yang ada di Desa Bojanegara ini. Desa Bojanegara itu, di Desa Bojanegara banyak sekali potensi. Akan tetapi tidak semua potensi-potensi itu sudah terlihat. Yang sudah jelas terlihat itu diantaranya ada itu yang sudah turun-temurun, sudah lama sekali ada, sampai sekarang juga pengrajin masih ada. Itu kerajinan pembuatan tudung, caping tudung. Ada juga di bidang kesenian, diantaranya ada ebek. Terus ada juga potensi-potensi dari UMKM, diantaranya ada pengrajin konveksi, itu ada sablon kaos, terus pembuatan kaos itu sendiri, menjahitnya, terus ada pengrajin sepatu. Wah, cukup banyak ya Bu potensi Desa Bojanegara. Kira-kira dari potensi yang tadi sudah Ibu sebutkan, ada tidak program-program yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bojanegara? Dan program dari kami pemerintah desa untuk ke depan adalah ingin membuat gedung serbaguna yang nantinya akan dikelola oleh BUMDes, yang harapannya akan menambah pendapatan asli desa dan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bojanegara itu sendiri. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya sehingga kita bisa mewawancarai Ibu dalam kesempatan kali ini. Terima kasih, kami juga dapat mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di Bojanegara. Baik pemirsa, kita udah tahu banyak banget potensi dari Desa Bojanegara ini. Pengen tahu lebih lengkapnya? Yuk ikutin perjalanan kami semua. Jangan kemana-mana ya. Kita wawancara dengan Bu Kades mengenai beberapa hal seperti potensi desa. Sekarang waktunya kita berkunjung ke sejarawan Desa Bojanegara. Di sana kita bakal menggali lagi lebih dalam sejarah mengenai Desa Bojanegara itu sendiri. Oke? Yuk kita ke sana. Oke pemirsa, saat ini kami berada di kediamannya Mas Imam selaku sejarawan dari Desa Bojanegara. Beliau mengetahui asal-usul dari Desa Bojanegara. Makanya kedatangan kami ke sini adalah ingin mengetahui sejarah dan asal-usul dari Desa Bojanegara. Selamat malam Mas Imam. Perkenalkan, saya Riani dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto yang sedang melakukan KKN tematik di Desa Bojanegara, Mas. Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan mengenai asal-usul Desa Bojanegara. Ya, Bojanegara itu kalau kita kaji dari namanya bahwa
Bojanegara terdiri dari dua kalimat, boja dan negara. Boja itu kalau sesuai dengan Kamus Bahasa Jawa Krama artinya adalah pesta, dan negara adalah negara. Jadi Bojanegara adalah pesta negara. Menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Bojanegara ini, tempat yang kita duduki di wilayah desa Bojanegara ini, pernah dijadikan sebagai pesta negara? Ada satu hal yang menjadi pintu masuk investigasi kami untuk mencari sejarah Bojanegara, yaitu Dukuh Pesanggerahan. Karena nama Pesanggerahan itu adalah nama yang biasanya digunakan oleh orang-orang pada saat zaman kolonial sebagai tempat hunian atau pemukiman. Dan semakin tambah yakin bahwa Bojanegara dulu ada atau berada pada saat zaman kolonial. Boleh tahu kepala desa pertamanya itu siapa ya, Mas? Lurah pertama desa Bojanegara adalah, berdasarkan hasil dari pencarian tim kami, lurah pertama desa Bojanegara adalah Raden Martasentana. Raden Martasentana itu berasal dari Kadipaten Sambeng. Kenapa Kadipaten Sambeng? Karena di sana ada makom, yaitu makom Adipati Sambeng. Jadi pasti berkaitan dengan itu. Terus Martasentana ini memimpin Bojanegara sampai dengan purna, selesai masa jabatannya di tahun 1935 dan digantikan oleh masih saudara, yaitu Wirya Diarjo. Wirya Diarjo itu dikenal juga dengan nama Mbah Dongkol, karena cukup lama Mbah Wirya Diarjo itu memimpin desa Bojanegara dari tahun 1935 sebelum kemerdekaan sampai 1965 dan setelah kemerdekaan. Makanya Mbah Wirya itu dikenal dengan nama Mbah Dongkol. Apakah ada sejarah-sejarah yang terkait di desa Bojanegara mengenai wilayah-wilayah yang menarik? Kalau untuk sejarah unik di desa Bojanegara ini, pertama di Kadus 1, yaitu tentang masa Jengsarilah yang selama ini dikaitkan dengan sejarah berdirinya Bojanegara. Namun masa Jengsarilah ini adalah salah satu cerita yang mengisahkan tentang legenda Sungai Sempolo. Jadi bukan sejarah berdirinya Bojanegara, namun salah satu sejarah di desa Bojanegara. Karena masa Jengsarilah adalah seorang kembang desa, berarti kan sudah ada desa. Dia hidup pada masa abad 18-an lah, saat Kades pertama yang sempat dilamar oleh salah satu keturunan dari Keraton Jogja. Namun masa Jengsarilah tidak suka, sampai akhirnya bersembunyi dan akhirnya hilang sekalian. Dan ibunya masa Jengsarilah mencari masa Jengsarilah di tempat kesukaannya, dan karena sakit hati dan sedih mengucap sebuah sabda yang disitu kalimatnya adalah, barang siapa yang memiliki tahta jabatan setinggi apapun, jika melewati Sungai Sempolo akan gugur tahtanya, akan gugur jabatannya. Terus kedua, di Kadus 2 di Karangkabur dulu ada sejarah hampir mirip seperti kisahnya Raden Said, seorang pencuri yang mencuri atau merampok untuk dibagikan ke fakir miskin. Di Kadus 2 Karangkabur juga dulu dikenal dengan nama Gaukan, karena di sini tempat nongkrongnya gauk atau burung gagak. Apakah kepala desa yang saat ini sedang menjabat memiliki keterkaitan dengan sejarah, Mas? Untuk Kades saat ini itu masih ada kaitannya dengan kepala desa pertama dan kedua sebenarnya, karena masih ada hubungan kerabat, bahwa
Ibu Sugi atau Kades yang saat ini menjabat itu masih keturunannya dari Mbah Wirya atau Mbah Wiryo Diarjo, Kades kedua Desa Bojanegara. Dan sebuah hal yang sangat menarik bahwa baru kali ini Desa Bojanegara dipimpin oleh seorang wanita atau seorang ratu. Namun ketika kita melihat sebuah runtutan sejarah bahwa Purbalingga juga dulu pernah dipimpin oleh seorang ratu, sebuah kerajaan yang berdiri dari timur Gunung Slamet yang bernama Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Terus kedua, pada masa kejayaan Nusantara kedua pada saat zaman Majapahit, bahwa Majapahit pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Tribuana Tunggal Dewi atau Ratu Kencana Wungu. Dan di Bojanegara ini yaitu dipimpin oleh Bu Sugi, atau terkadang saya suka bercanda menyebut dia dengan nama Ibu Ratu Kali Sempolo, Ratu Sempolo itu. Oke, terima kasih Mas Imam atas waktu dan kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Baik pemirsa, sekarang kita sudah mengetahui sejarah dan asal-usul Desa Bojanegara. Cukup menarik ya. Demikianlah perjalanan saya, Aryani Purnamasari, beserta tim-tim saya pada kesempatan kali ini untuk menggali potensi dan sejarah mengenai Desa Bojanegara. Terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di lain waktu.